Warung sederhana dengan aroma kuah soto yang mampu mengundang siapa saja untuk datang. Namun, di balik kenikmatan tiap sendoknya, ada rahasia yang tak pernah diungkapkan oleh pemiliknya, Mak Rini. Apa sebenarnya yang membuat kuah itu begitu istimewa? Mengapa setiap malam, saat semua pelanggan pulang, Mak Rini selalu berbisik pada sebuah kendi tua yang tergeletak di sudut dapur? Dan kenapa? Setiap kali seseorang bertanya tentang asal-usul rasa tersebut, senyum ramah Mak Rini selalu disertai tatapan kosong yang sulit dimengerti. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Di sebuah kota kecil yang sunyi, tepat di pinggir jalan utama, terdapat deretan kios sederhana yang menjual segala macam kebutuhan sehari-hari. Di antara tukang tambal ban dan toko sembako, ada satu warung makan yang selalu ramai. Bahkan pada hari kerja sekalipun, warung itu dipenuhi oleh pelanggan yang datang dari berbagai penjuru. Namanya tertulis dengan huruf besar di atas plang kayu tua yang mulai miring. Soto Lamongan Mak Rini. Aroma kuah soto yang mendidih di dapur bisa tercium sampai beberapa meter jauhnya. Anehnya, aroma itu bukan hanya sekadar rempah-rempah biasa. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah bumbunya membawa kenangan lama yang mengundang hasrat untuk mencicipi. Pemilik warung, Mak Rini, dikenal sebagai perempuan pendiam namun ramah. Ia tidak banyak bicara, tapi senyum kecilnya selalu menyapa siapapun yang datang. Sudah 2 tahun sejak warung itu dibuka, dan dalam waktu singkat, tempat ini menjadi salah satu yang paling laris di kota tersebut. Kabar tentang soto Mak Rini menyebar cepat, hingga akhirnya sampai ke telinga Dedi, seorang jurnalis kuliner lepas yang sedang bekerja untuk liputan tentang warung-warung pinggir jalan dengan cita rasa istimewa. Setelah membaca ulasan dan komentar di media sosial, nama soto Mak Rini terus muncul sebagai favorit. Penasaran, Dedi memutuskan untuk berkunjung langsung. Siang itu, Dedi tiba di warung saat matahari bersinar terik. Meski begitu, suasana di dalam warung terasa lebih sejuk dibandingkan dengan panasnya udara luar. Saat ia masuk, ruangan sudah penuh. Beberapa pelanggan duduk di meja plastik sederhana, sementara yang lain menunggu giliran dengan sabar. Dedi harus menunggu hampir 15 menit sebelum akhirnya mendapatkan kursi kosong di sudut ruangan. Pelayanan di warung ini sangat cepat. Tak lama setelah memesan, semangkuk soto panas dengan kuah kekuningan pekat tersaji di hadapannya. Begitu sendok pertama menyentuh lidahnya, Dedi langsung merasakan sesuatu yang unik. Rasanya kaya, dalam, dan meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Tapi ada hal lain yang membuatnya terkejut. Sebuah sensasi hangat yang menjalar dari perut hingga ke tengkuknya. Ia merasa nyaman, seolah rasa itu memeluknya dari dalam. Dedi melihat sekeliling. Ruangan sederhana, tanpa dekorasi mencolok, tapi ada sesuatu yang membuatnya mengernyit. Hawa dingin yang terasa di dalam warung ini tidak wajar. Meskipun dapur terbuka dan api kompor menyala, udara tetap terasa sejuk. Pandangannya kemudian tertuju ke arah dapur. Di sudut ruangan, di antara panci besar dan ember plastik, ia melihat sebuah kendi tanah liat tua. Benda itu terlihat usang, bagian bawahnya seperti gosong, dan tutupnya terbuat dari kayu yang mulai menghitam. Tidak ada yang memperhatikan atau menyentuhnya. Setelah selesai makan, Dedi menghampiri kasir yang dijaga langsung oleh Mak Rini. Perempuan itu menyambutnya dengan senyum pelan. "Enak, Bu," katanya. Mak Rini hanya tertawa kecil. "Kalau cocok, jangan lupa mampir lagi," balasnya dengan nada ramah. Dedi ingin bertanya lebih lanjut, tapi sesuatu dalam tatapan Mak Rini membuatnya ragu. Sebelum pulang, ia mencatat dalam hati tentang kendi tua itu. Pasti ada sesuatu yang istimewa di baliknya. Malam harinya, ketika Dedi mencoba tidur, suara samar terdengar di benaknya. Awalnya, ia mengira itu hanya angin malam yang berdesir di celah-celah jendela. Namun, ketika ia mendengarkan lebih seksama, suara itu berubah menjadi tawa kecil anak-anak, sangat samar seolah-olah terbawa dari sudut ingatannya. Ia terbangun dengan perasaan gelisah, tapi tidak bisa memastikan apakah itu hanya imajinasinya atau sesuatu yang nyata. 2 hari kemudian, Dedi kembali ke warung Mak Rini. Kali ini, ia datang lebih awal sebelum jam makan siang, saat warung belum terlalu ramai.
Ia ingin mengamati lebih dekat dan berharap bisa berbicara lebih dalam dengan pemiliknya. Saat tiba, ia melihat Mak Rini sedang mengatur bahan-bahan di meja dapur. Beberapa karyawan tampak sibuk menyiapkan piring dan memotong sayuran, tapi suasana tetap tenang. Ada semacam kehampaan yang sulit dijelaskan di sana. Dedi memesan semangkuk soto lagi. Rasanya tetap sama, kaya, sulit dijelaskan, dan memberikan kenyamanan yang aneh. Namun, kali ini ia tidak fokus pada rasa. Pandangannya terus tertuju ke arah dapur, ke sudut di mana kendi tanah liat itu diletakkan. Benda itu masih ada di sana, diam seolah menjadi bagian dari lantai itu sendiri. Tidak ada yang mendekatinya. Bahkan, ketika salah satu karyawan hampir menyentuh area di dekat kendi untuk mengambil ember, ia terlihat ragu dan memilih ember lain di sisi yang berbeda. Setelah selesai makan, Dedi memberanikan diri mendekati Mak Rini yang sedang mengelap meja. "Bu, maaf ganggu sebentar," katanya pelan. Mak Rini menoleh. Matanya teduh namun waspada. "Iya, Mas. Saya dari media online kuliner. Saya tertarik menulis tentang warung ini. Kalau Ibu berkenan, saya ingin ngobrol sedikit." Mak Rini tersenyum kecil lalu mengangguk. "Boleh. Tapi sebentar saja ya, Mas. Saya masih banyak yang harus disiapkan." Mereka duduk di bangku panjang dekat dapur, agak jauh dari pelanggan. Dedi membuka percakapan ringan tentang sejak kapan warung ini berdiri, bagaimana awal mulanya, dan menu andalannya. Semua dijawab dengan kalimat-kalimat pendek oleh Mak Rini. Ia tetap ramah, tapi tidak banyak bicara. Setelah beberapa menit, Dedi memutuskan untuk menanyakan hal yang paling mengganjal di pikirannya. "Bu, kalau boleh tahu, kendi di dapur itu kenapa nggak pernah dipindahkan?" Pertanyaan itu membuat Mak Rini terdiam. Ia menoleh pelan ke arah dapur, lalu kembali menatap Dedi. "Itu bukan kendi biasa," jawabnya pelan. "Tapi saya rasa, Mas Dedi tidak perlu tahu lebih jauh tentang itu." Dedi mengangguk. Tapi rasa penasarannya semakin membara. Mak Rini terlihat ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau Mas benar-benar penasaran, datanglah malam Jumat. Tapi saya harus bilang dari sekarang, kalau Mas sudah tahu, Mas gak bisa pura-pura gak tahu lagi." Malam Jumat itu, warung soto Mak Rini tutup lebih awal dari biasanya. Lampu-lampu luar sudah dimatikan sejak pukul 9 malam. Tidak ada pelanggan yang datang, dan semua karyawan sudah dipulangkan. Hanya Mak Rini yang masih berada di dalam warung. Ia membersihkan panci besar, menyapu lantai, dan merapikan bahan-bahan sisa. Suasana sunyi, hanya desiran angin yang sesekali masuk lewat celah-celah dinding kayu. Di luar, suara serangga malam terdengar seperti musik yang tak pernah berhenti. Namun, bagi Mak Rini, keheningan itu bukanlah hal yang nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, sebuah perasaan yang sulit ia deskripsikan. Mak Rini tahu malam itu akan datang. Sudah lama ia tidak membuka kembali ingatan tentang bagaimana semua ini bermula. Tapi sejak Dedi mulai bertanya, dan kendi itu seolah ikut bereaksi, ia merasa waktunya kembali mengingat titik awal. Perasaan itu muncul seperti bayangan hitam yang tak bisa ia hindari, memaksanya untuk menghadapinya meskipun ia tahu bahwa kenangan itu adalah sesuatu yang seharusnya ia tinggalkan jauh di belakang. 2 tahun yang lalu, saat warung ini baru berdiri, Mak Rini masih hidup pas-pasan bersama suaminya, Pak Joni. Mereka hanya punya modal sedikit, dan warung kecil ini awalnya tidak banyak dikunjungi orang. Dalam sebulan pertama, penghasilan mereka bahkan belum cukup untuk membayar sewa tempat dan listrik. Suatu malam, saat Mak Rini sedang membersihkan dapur sambil menangis pelan karena tekanan hidup yang terasa berat, seseorang datang. Ia tidak masuk lewat pintu depan, tapi tahu-tahu sudah berdiri di belakang, di dekat pintu dapur yang terbuka. Perempuan itu mengenakan selendang putih dan pakaian sederhana. Rambutnya panjang, wajahnya teduh, tapi dingin. Suaranya pelan dan datar, seperti bisikan yang terbawa angin. "Neng Rini." Mak Rini terkejut. Ia tidak mengenal perempuan itu, tapi anehnya, tidak merasa takut. Perempuan itu duduk di kursi yang ada di pojok lalu mulai berbicara. "Kamu ingin warungmu ramai? Ingin uang cukup? Rumah?
kendaraan, masa depan anak-anakmu. Mak Rini mengangguk pelan. Saat itu, ia tidak terlalu berpikir jauh. Yang ada dalam kepalanya hanya kebutuhan sehari-hari dan rasa putus asa. Ia hanya ingin makanan tersedia di meja makan setiap hari, ingin biaya sekolah anak-anaknya terpenuhi, dan ingin melunasi utang-utang kecil yang mulai menumpuk. "Aku bisa bantu," kata perempuan itu lagi. "Tapi ada syaratnya." Mak Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap perempuan itu. Wajahnya tampak tenang. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Mak Rini merasa tidak nyaman. Seperti mata yang melihat langsung ke dalam jiwa tanpa ampunan. Tidak ada darah. Tidak ada tumbal manusia. "Tapi kamu harus punya kendi ini, dan di dalam kendi itu, kamu harus merawat sesuatu seperti anakmu sendiri." Mak Rini masih belum paham sepenuhnya. Tapi perempuan itu, yang belakangan memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Seruni, mulai menjelaskan dengan singkat. Ia menjanjikan keberkahan dalam rasa, pelanggan yang akan datang terus-menerus, dan kuah soto yang akan selalu berbeda dari yang lain. Namun, sebagai gantinya, Mak Rini harus menjalankan beberapa hal. Kendi yang diberikan tidak boleh dibuka sembarangan. Ia harus dirawat, dijaga, dan diberi perhatian secara rutin. Selain itu, Mak Rini diminta untuk tidak melakukan ibadah apapun selama perjanjian masih berlangsung. Tidak boleh menyebut nama Tuhan, tidak boleh sholat, dan tidak boleh mengingkari perjanjian dalam bentuk apapun. Saat itu, Mak Rini hanya berpikir soal makan esok hari. "Setuju," katanya pelan. Nyonya Seruni mengeluarkan dari kain selendangnya sebuah kendi kecil terbuat dari tanah liat dengan tutup kayu. Dasarnya tampak gosong, seolah pernah dibakar. Ia tampak berat, dan Mak Rini sempat merasa sedikit pusing saat menyentuhnya. "Rawat dia. Jangan pernah abaikan, dan jangan coba buka tutupnya sampai waktunya tiba," kata Nyonya Seruni sebelum menghilang begitu saja malam itu. Sejak malam itu, Mak Rini mulai menjalani rutinitas baru. Ia meletakkan kendi itu di dapur, di pojok ruangan. Setiap pagi sebelum mulai memasak, ia berbicara pelan ke arah kendi, menyapanya seperti menyapa anak kecil. Kadang ia menyiapkan bunga kantil kering di atas penutupnya, seperti yang diperintahkan. Dan benar saja, pelan-pelan warungnya mulai ramai. Pelanggan datang tanpa promosi. Mereka menyukai kuah sotonya yang beda dari yang lain. Bahkan ada yang datang setiap hari. Namun, ada satu bagian dari proses memasak yang tidak diketahui oleh siapapun. Mak Rini mengambil selembar pakaian dalam bekas pakainya semalam lalu membungkusnya dalam kain kasa kecil seperti rempah-rempah. Ia celupkan bungkusan itu ke dalam kuah mendidih selama beberapa menit sebelum memasukkan bumbu lainnya. Ia tidak tahu kenapa hal itu harus dilakukan, tapi setelah pertama kali melakukannya, kuah sotonya selalu terasa lebih kuat dan harum. Pelanggan mulai sering mengatakan hal-hal aneh, seperti rasanya bikin kangen atau seperti pernah makan ini di masa kecil. Warungnya semakin ramai. Dalam waktu beberapa bulan, penghasilannya meningkat tajam. Ia bisa membeli motor baru, memperbaiki rumah orang tuanya, dan bahkan mulai menyewa tempat di kota sebelah untuk membuka cabang baru. Namun, setiap malam, kendi itu tetap bergetar, dan suara lirih yang memanggilnya semakin jelas. "Mama." Pada malam ketujuh sejak suara itu muncul, malam itu, saat Mak Rini hendak tidur, ia mendengar suara langkah kecil di dapur. Langkah-langkah itu pelan, seperti kaki telanjang yang menyentuh lantai kayu. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus atau angin yang menggerakkan barang-barang. Tapi ketika ia berjalan menuju dapur, ia melihat kendi itu tidak lagi berada di tempatnya. Kendi itu kini berada di tengah ruangan, tepat di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Tutup kendi itu sedikit terbuka, dan dari dalamnya terlihat sepasang mata kecil yang gelap, tanpa bola mata. Mata itu menatapnya lurus, seperti mengamati setiap gerakan yang ia buat. Mak Rini berdiri diam, tidak berani bernapas. Lalu, suara kecil itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Mama, aku di sini." Lalu muncul tangan kecil yang kurus, keriput, dan kukunya panjang. Mak Rini terpaku. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap. Dari dalam kendi itu muncul kepala kecil dengan rambut panjang berantakan dan kulit pucat. Mak Rini ingin berlari,
Tapi kakinya seperti tertambat di lantai. Ia hanya bisa menatap makhluk itu keluar dari dalam kendi, mengambang beberapa sentimeter di atas lantai. Wajahnya pucat, matanya gelap tanpa bola mata, dan rambutnya panjang serta kusut. Makhluk itu tersenyum. Wajahnya pucat, tapi suaranya terdengar lembut. "Mama." Mak Rini tidak bisa berkata apa-apa. Tapi anehnya, rasa takut yang pertama kali muncul justru perlahan berubah menjadi perasaan iba. Makhluk itu duduk di sudut dapur, mengayun-ayunkan kakinya. "Mama, besok jualan lagi ya? Aku bantu Mama ya." Mak Rini hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa seperti benar-benar sedang bicara dengan anaknya sendiri. Di kepalanya tiba-tiba muncul sebuah nama. "Kliwon," bisiknya tanpa sadar. Makhluk itu tersenyum lebih lebar. Dan sejak malam itu, Kliwon tidak pernah meninggalkan dapur. Malam demi malam berlalu, dan Kliwon semakin sering muncul. Ia selalu duduk di sudut dapur, mengayunkan kakinya seperti anak kecil pada umumnya. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Setiap kali ia hadir, udara di dapur menjadi lebih dingin. Bahkan di siang hari yang terik, suhu di dapur tetap terasa seperti malam yang beku. Suatu malam, saat Mak Rini sedang membersihkan dapur, ia mendengar suara tawa kecil yang tidak biasa. Tawa itu terdengar riang, tapi juga menusuk telinga. Ia menoleh dan melihat Kliwon duduk di atas kompor yang masih hangat. Matanya kosong, tapi senyumnya lebar. "Mama, aku lapar," katanya dengan suara manja. Mak Rini tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya memberinya segelas air dan meletakkannya di dekatnya. Namun, Kliwon tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap gelas itu dengan wajah datar, lalu berkata, "Ini bukan yang aku mau, Mama." Mak Rini mulai merasa bahwa Kliwon bukanlah anak kecil biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam di balik senyumnya yang polos. Dan semakin lama, ia semakin merasa bahwa perjanjiannya dengan Nyonya Seruni adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Kliwon sudah ada di sana, dan ia tidak berniat pergi. Esok paginya, warung buka seperti biasa. Pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Dalam 2 jam, soto habis terjual. Di dapur, makhluk kecil itu, yang kini Mak Rini panggil Kliwon, duduk diam di dekat panci kuah. Ia mengayunkan kakinya dan menatap kuah mendidih sambil tersenyum. "Mama, wanginya enak sekali hari ini." Malam harinya, saat Mak Rini menghitung uang hasil jualan, suara lirih terdengar dari sudut dapur. "Mama senang. Aku juga senang." Mak Rini menatap kendi yang kini tidak lagi hanya sekadar wadah. Itu adalah rumah bagi sesuatu, atau seseorang, yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Seiring waktu, warung soto milik Mak Rini menjadi semakin dikenal. Tidak hanya di kotanya sendiri, tapi juga menyebar lewat media sosial, blog kuliner, dan video-video pendek para pelanggan. Banyak orang mulai menyebutnya sebagai warung soto paling enak di wilayah itu. Setelah 1 tahun berjalan, Mak Rini merasa ini saatnya memperluas usaha. Ia mulai mencari tempat untuk membuka cabang di 2 kota tetangga. Semua berjalan lancar. Ia mendapat tempat strategis dan karyawan baru. Namun, di dalam hatinya, Mak Rini tahu bahwa yang membuat warung itu ramai bukan hanya soal bumbu atau pelayanan. Ada unsur lain yang selama ini menjaga rasa soto tetap kuat dan pelanggan selalu kembali. Kendi itu, Kliwon. Mak Rini mulai cemas. Ia sadar bahwa kendi yang ia miliki hanya 1. Dan sejauh ini, Kliwon tidak pernah meninggalkan tempatnya di warung utama. Ia selalu muncul menjelang fajar, duduk di pojok dapur, dan mengawasi proses memasak. Membuka cabang berarti akan ada 2 dapur lain. Tanpa kendi, ia tidak yakin rasa sotonya akan tetap sama. Dan tanpa rasa yang sama, tidak akan ada pelanggan yang bertahan. Akhirnya, Mak Rini memutuskan untuk kembali ke Sumedang. Ia datang menemui Abah, orang tua yang dulu memperkenalkannya pada Nyonya Seruni. Rumah Abah terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian. Dengan membawa bingkisan dan sejumlah uang, Mak Rini menyampaikan maksudnya. "Saya ingin buka cabang,
Bah, tapi saya butuh kendi lebih dari satu. Saya butuh lebih dari satu kliwon. Abah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kendi yang dibawa Mak Rini dengan pandangan berat. Setelah beberapa saat, ia angkat bicara. Kendi bisa digandakan, tapi isinya tidak. Mak Rini diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Kalau kamu mau kendi baru, kamu harus beri mereka sesuatu. Bukan nyawa, tapi sesuatu yang sangat pribadi, karena mereka juga butuh ikatan. Mak Rini mengangguk pelan. Saya siap. Abah lalu membuatkan 3 kendi baru. Bentuknya mirip dengan kendi asli, tapi ada perbedaan kecil di pola ukirannya. Masing-masing kendi ditutup dengan kain putih dan diikat tali. Saat kendi sudah siap, Abah meminta Mak Rini meneteskan darah dari jari telunjuk ke dalam masing-masing kendi sambil menyebut nama kliwon 3 kali berturut-turut. Selesai ritual itu, Abah memberikan satu pesan penting. Setiap kendi yang kamu bawa punya jiwa sendiri. Mereka tidak sama. Rawat semuanya seperti kamu rawat anak sendiri. Jangan pilih kasih, karena mereka bisa saling cemburu. Hari demi hari berlalu, dan cabang-cabang warung Mak Rini resmi dibuka. Rini sendiri yang datang dan membawa kendi pertama ke cabang baru itu. Ia memastikan proses masak berjalan sesuai dengan kebiasaan. Menyapa kendi di pagi hari, menyiapkan celupan kain dalam kuah mendidih, dan menyambut kehadiran makhluk yang mulai muncul di dapur baru. Warung itu langsung ramai, bahkan lebih cepat dari warung pusat. Pelanggan datang tanpa henti. Beberapa dari mereka mengaku bermimpi malam sebelumnya. Dalam mimpi itu, ada anak kecil berambut panjang yang tersenyum lembut sambil berkata, "Mama, makan dulu ya." Lalu ia mengajak mereka makan soto. Mak Rini tahu siapa yang dimaksud. Itu adalah kliwon atau salah satu dari mereka, entitas lain yang datang bersama kendi-kendi baru. Beberapa minggu berlalu, cabang kedua dan ketiga menyusul dibuka. Setiap cabang memiliki kendi masing-masing, dan semua berjalan lancar pada awalnya. Tetapi Mak Rini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di warung utama, suara tawa kecil yang biasanya ia dengar hanya dari satu arah mulai terdengar berbeda. Suara itu kini tumpang tindih, seperti lebih dari satu anak yang tertawa bersamaan. Terkadang tawa itu terdengar manis, tapi di waktu lain ada nada dingin dan menusuk yang membuat bulu kuduk Mak Rini berdiri. Di dapur utama, kendi yang biasanya tenang mulai bergetar pelan setiap malam. Retakan kecil muncul di permukaannya. Meskipun Mak Rini sudah merawatnya dengan baik, ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya. Pada saat yang sama, aroma kuah soto yang biasanya kaya dan harum mulai kehilangan intensitasnya. Beberapa pelanggan tetap mulai mengeluh bahwa rasanya berbeda. Ada yang bilang kurang gurih, ada yang merasakan sesuatu yang hambar di lidahnya. Suatu malam, ketika Mak Rini sedang menyiapkan persediaan untuk keesokan harinya, ia mendengar suara langkah kecil di lantai dapur. Langkah itu ringan, nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuatnya berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah kendi tua itu, namun tidak melihat apa-apa. Namun, saat ia hendak melanjutkan pekerjaannya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Langkah-langkah kecil itu berhenti tepat di belakangnya. Napas Mak Rini tercekat. Perlahan-lahan, ia berbalik dan melihat sosok kecil berdiri di sana, tepat di depan pintu dapur. Anak itu tampak seperti kliwon, tetapi rambutnya lebih panjang, matanya lebih kosong, dan senyumnya tidak lagi terlihat hangat. Wajahnya muram, bibirnya bergerak perlahan, namun tidak ada suara keluar. Mak Rini mundur selangkah, napasnya tersengal. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata gelap yang seolah menembus jiwanya. Tanpa sadar, ia meraih panci besar di atas meja dapur dan melemparkannya ke arah anak itu. Tapi begitu panci itu jatuh, sosok itu lenyap tanpa jejak. Hanya ada udara dingin yang semakin menusuk kulit. Beberapa hari kemudian, Mak Rini memutuskan untuk mengunjungi cabang-cabangnya secara diam-diam. Ia ingin memastikan bahwa semua berjalan normal, terutama di dapur-dapur baru. Malam itu, ia datang ke cabang kedua tanpa memberitahu siapapun. Saat ia masuk ke dapur, suasana di sana terasa berbeda.
Udara dingin yang menusuk tulang langsung menyergapnya. Lampu redup berkedip-kedip. Meskipun tidak ada angin yang masuk, ia berjalan pelan, hati-hati, sambil menatap sudut ruangan tempat kendi baru diletakkan. Di pojok dapur, ia melihat dua sosok anak kecil duduk berdampingan di atas lantai. Yang satu tersenyum seperti biasa, mirip Kliwon, rambutnya panjang, wajahnya pucat, tapi senyumnya masih terlihat akrab. Namun, yang satunya lagi, tidak. Wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Matanya menatap lurus ke arah Mak Rini. Pandangannya dingin, tanpa jiwa. Seperti lubang hitam yang menyerap segala kehangatan di sekitarnya. Tubuhnya lebih kecil, kulitnya lebih pucat, dan rambutnya kusut serta kotor. Ia tidak tersenyum, hanya diam sambil menatap Mak Rini dengan tatapan yang menusuk. Mak Rini mundur perlahan. Tangannya gemetar. Ia menutup pintu dapur dengan suara pelan dan keluar tanpa berkata apa-apa. Jantungnya berdebar kencang. Nafasnya tersengal. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa cemas itu tidak kunjung hilang. Dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. 3 kendi, 3 tempat. Tapi perjanjian awal hanya dibuat sekali. Dan ia tahu, kalau ada yang merasa tidak diperlakukan sama, sesuatu pasti akan menuntut lebih. Keesokan harinya, Mak Rini mencoba bertanya kepada karyawan di cabang kedua, apakah mereka merasakan hal aneh di dapur. Semua menjawab tidak, kecuali seorang koki muda bernama Arman. Ia ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Bu, kadang saya merasa ada sesuatu yang mengamati saya saat memasak. Rasanya seperti ada yang berdiri di belakang saya. Tapi begitu saya menoleh, tidak ada siapa-siapa." Mak Rini hanya mengangguk pelan. Ia tidak bisa memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya meminta agar karyawan lebih berhati-hati dan tidak meninggalkan dapur dalam keadaan kotor. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kekacauan ini baru saja dimulai. Sejak membuka 3 cabang, Mak Rini tak pernah punya waktu luang. Pagi hingga malam, ia sibuk berpindah dari satu warung ke warung lain, memastikan semua berjalan sesuai standar yang ia buat. Semua terlihat baik di permukaan. Pelanggan selalu ramai, karyawan bekerja seperti biasa, dan uang masuk setiap hari. Namun, di balik kesibukan itu, Mak Rini mulai merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam pikirannya. Setiap kali ia berada di dapur salah satu warung, ia merasa seperti sedang diawasi. Kadang, saat sedang memasak, ia mendengar suara langkah kecil di belakang. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Warung pusat masih berjalan dengan baik. Kliwon masih muncul setiap pagi, menjelang subuh, duduk diam di pojok dapur seperti biasa. Tapi Mak Rini mulai menyadari sesuatu dari sikapnya. Kliwon tidak banyak bicara seperti dulu. Ia hanya duduk, kadang menatap ke arah kendi, kadang menatap Mak Rini tanpa ekspresi. Di rumah, hubungan Mak Rini dengan suaminya, Pak Joni, juga mulai berubah. Pak Joni mulai jarang berbicara. Ia lebih banyak diam, bahkan ketika berada di ruang yang sama. Suasana rumah tidak lagi hangat. Pak Joni sering mengeluh bahwa rumah terasa dingin, meskipun cuaca sedang panas. Rumah ini sekarang kayak kosong, katanya suatu malam saat mereka makan malam bersama. Kayak bukan rumah. Mak Rini hanya menjawab singkat. Capek aja, mungkin. Pak Joni tidak membalas. Ia hanya menatap istrinya sebentar, lalu kembali memandangi makanannya tanpa selera. Beberapa hari kemudian, Pak Joni memberanikan diri bicara lebih serius. Ia mengaku pernah melihat anak kecil di dapur rumah mereka. Anak itu duduk di kursi dan menggoyangkan kakinya. Tapi saat lampu dinyalakan, sosok itu hilang. Aku lihat dengan jelas, Dek, katanya. Tapi begitu aku nyalain lampu, dia udah nggak ada. Mak Rini diam. Ia tahu persis siapa yang dilihat Pak Joni, tapi tidak mengatakan apapun. Hari-hari berikutnya, Pak Joni mulai tidur di ruang tamu. Ia mengatakan sering mimpi buruk kalau tidur di kamar. Dalam mimpinya, Mak Rini berdiri di ujung tempat tidur, diam dengan mata terbuka lebar dan wajah tanpa ekspresi.
Kadang terdengar suara tawa kecil yang bukan suara Mak Rini. Mak Rini sendiri juga mengalami perubahan. Ia merasa wajahnya mulai tampak berbeda ketika melihat ke cermin. Lebih pucat, lebih kurus. Kadang matanya terlihat seperti tidak berkedip. Kadang ia merasa ada sosok lain berdiri di belakangnya saat bercermin. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, Pak Joni akhirnya bertanya dengan nada serius. "Dek, kamu ini dagang pakai apa sih?" Mak Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam di kursinya. Pak Joni mengulang pertanyaannya. "Kamu pakai apa sampai semua bisa seramai ini?" Dengan nada datar, Mak Rini hanya menjawab, "Kalau kamu takut, kamu gak usah ikut campur." Jawaban itu membuat Pak Joni terdiam. Tapi sejak saat itu, ia mulai menjauh. Ia lebih sering keluar rumah atau tidur lebih awal. Bahkan, ia sempat bicara pelan kepada ibunya, mengungkapkan kekhawatirannya. Pada malam ketujuh setelah pembukaan cabang ketiga, Mak Rini mendapat panggilan telepon dari salah satu karyawannya di sana. Suaranya gemetar, hampir terdengar seperti tangisan. "Bu, tolong datang ke sini. Ada sesuatu yang aneh terjadi di dapur," katanya. Mak Rini segera bergegas ke cabang ketiga. Saat ia tiba, suasana di dalam warung sangat sunyi. Pelanggan yang biasanya ramai kini hanya tinggal beberapa orang. Di dapur, karyawan tampak ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang gadis muda bernama Sari, mengatakan bahwa ia melihat sosok kecil berdiri di sudut dapur saat sedang membersihkan peralatan. "Dia tidak punya mata, Bu," katanya dengan suara bergetar. Tapi dia tersenyum. Dia bilang dia lapar. Mak Rini menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ia melihat kendi baru yang diletakkan di pojok dapur. Benda itu terlihat normal dari luar, tapi retakan kecil mulai muncul di bagian bawahnya. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan aroma bunga kantil yang biasanya samar-samar tercium kini menjadi lebih kuat, bahkan menyengat. Saat ia mendekat, kendi itu bergetar pelan. Getaran itu semakin keras, hingga akhirnya tutupnya terbuka sedikit. Dari dalam kendi, suara napas pendek terdengar, disusul oleh suara tawa kecil yang menusuk telinga. Mak Rini mundur, tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan lagi soal kliwon. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Sebelum ia bisa berbuat apa-apa, lampu dapur tiba-tiba padam. Gelap total. Namun, di tengah kegelapan itu, ia melihat sepasang mata kecil berkilauan di pojok ruangan. Mata itu mendekat. Langkah-langkah kecilnya terdengar jelas di lantai. Mak Rini berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu semakin dekat, hingga akhirnya ia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu penuh dengan luka, kulitnya robek, dan giginya tajam seperti binatang buas. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Mama, aku lapar." Mak Rini terbangun dengan nafas tersengal di kursi ruang tamu rumahnya. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa pulang. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan suara tawa kecil itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia tahu, kekacauan ini baru saja dimulai, dan ia tidak tahu apakah ia bisa menghentikannya. Suatu malam, Mak Rini terbangun oleh suara benda jatuh di dapur. Saat ia ke sana, ia melihat kendi utama tergeletak di lantai dalam keadaan pecah sebagian. Retakannya halus, seperti digores dari dalam. Tak lama setelah itu, Mak Rini mendengar suara lirih, nyaris seperti bisikan. "Mama, jangan lupakan aku, atau aku akan buat semua orang lupakan Mama." Mak Rini berdiri mematung, menatap pecahan kendi itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perjanjian awal, ia benar-benar merasa takut. Hari-hari setelah kendi di warung utama mulai retak, keadaan menjadi tidak tenang. Mak Rini berusaha memperbaikinya dengan cara lama, membersihkan dapur, mengganti bunga kantil, dan melakukan ritual seperti biasanya. Tapi tidak ada perubahan yang terasa. Warung pusat yang biasanya selalu ramai mulai terlihat sepi. Pelanggan tetap datang, tapi jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Beberapa pelanggan mengeluh bahwa rasa kuah sotonya berbeda. Ada yang mengatakan terlalu hambar,
Ada yang bilang rasa gurihnya hilang. Mak Rini mencoba menutupi kecemasannya. Ia tetap melayani pelanggan, tetap tersenyum, dan tetap memasak seperti biasa. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seperti sedang kehilangan kendali. Pada malam ke-271 sejak ia pertama kali menerima kendi dari Nyonya Seruni, Mak Rini lupa melakukan ritual 9 bulanan. Ia terlalu sibuk mengejar operasional 3 cabang, dan pembantu barunya tanpa sengaja mencuci pakaian yang seharusnya digunakan untuk ritual. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu saat itu terjadi. Tapi malamnya, warung pusat benar-benar sepi. Bahkan tak ada satupun pelanggan yang datang. Tidak ada aroma kuah yang biasa menyebar dari dapur. Bahkan kendi yang biasanya bergetar setiap dini hari kini hanya diam. Hari berikutnya pun sama. Hanya 2 orang yang datang. Lusa hanya 1. Dan pada hari ketiga, tidak ada satupun yang datang dari pagi sampai siang. Pada malam kelima, Mak Rini mulai bermimpi buruk. Ia berada di sebuah sawah luas yang gelap. Hanya diterangi cahaya remang dari langit mendung. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berselendang putih berdiri membelakanginya. "Kenapa, Neng? Lupa?" Suara itu terdengar lirih tapi jelas. Mak Rini tidak menjawab. Perempuan itu perlahan menoleh. Matanya hitam, tidak bercahaya. Di sampingnya berdiri sosok anak kecil yang mengenakan kain lusuh. Kulitnya tampak rusak, matanya merah, dan giginya tajam. Ia memegang tangan perempuan itu sambil menangis. "Ma, aku lapar." Mak Rini terbangun dengan nafas tercekat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia duduk diam di ranjang untuk beberapa menit. Lalu mendengar suara pecahan piring dari arah dapur. Ia berlari ke dapur dan melihat kendi yang retaknya kini bertambah besar. Retakan itu membentuk pola seperti cakar. Ia tidak menyentuhnya, hanya berdiri memandanginya dalam diam. Setiap malam, kendi yang pernah diletakkan di dapur rumah selalu berpindah tempat. Kadang ke ruang tamu, kadang ke kamar tidur. Bahkan, suatu pagi, Mak Rini menemukannya di teras rumah, tergeletak begitu saja seperti sedang menunggu seseorang melihatnya. Pak Joni, yang sejak awal sudah tidak nyaman dengan suasana rumah, mulai menghindari berbicara dengan Mak Rini. Ia lebih sering keluar rumah tanpa alasan jelas, dan ketika pulang, ia hanya diam di kursi sambil memandangi langit-langit. Suatu malam, saat Mak Rini mencoba tidur, ia mendengar suara gesekan pelan dari arah dapur. Awalnya ia berpikir itu tikus, tapi ketika ia membuka mata, suara itu semakin jelas, seperti sesuatu yang sedang merangkak di lantai kayu. Suara itu mendekat, perlahan tapi pasti, menuju kamarnya. Jantung Mak Rini berdegup kencang. Ia mencoba membangunkan Pak Joni, tapi suaminya hanya berguling ke sisi lain tanpa sadar, menutupi wajahnya dengan bantal. Mak Rini akhirnya bangkit dari tempat tidur, mengambil lilin kecil dari meja, dan menyala lemah. Cahaya kuning pucat itu hanya cukup untuk menerangi beberapa meter di depannya. Ia mendekati pintu kamar dengan hati-hati. Nafasnya tersengal-sengal. Saat ia membuka pintu, udara dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Suhunya jauh lebih rendah dibandingkan bagian rumah lainnya. Lilin yang ia pegang tiba-tiba padam, meninggalkan dirinya dalam kegelapan total. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lirih, hampir seperti bisikan. "Mama, kenapa tinggalin aku? Kenapa lupa sama aku?" Suara itu datang dari belakangnya. Tubuh Mak Rini langsung menegang. Ia tidak berani menoleh, takut apa yang akan ia lihat. Tapi suara itu semakin dekat, hingga akhirnya terdengar tepat di telinganya. Napas hangat menyentuh kulitnya, meski udara di sekitarnya tetap dingin. "Mama, aku lapar." Mak Rini akhirnya menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Ruangan tetap kosong, hanya cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela. Namun, ketika ia menunduk, ia melihat bayangan kecil di lantai. Bayangan itu bukan miliknya atau barang-barang di sekitarnya. Itu adalah sosok anak kecil dengan rambut panjang dan postur tubuh yang aneh. Kepala besar, tubuh kecil, dan kakinya yang panjang tidak proporsional. Bayangan itu mulai bergerak, merangkak ke arahnya.
Mak Rini mundur selangkah demi selangkah, hingga punggungnya terbentur tembok. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti hilang. Ketika bayangan itu hampir mencapai kakinya, lampu tiba-tiba menyala. Semua kembali normal. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya keheningan yang terasa janggal. Esok harinya, Mak Rini mencoba berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Ia membuat sarapan seperti biasa, meskipun tangannya gemetar saat memotong sayuran. Pak Joni duduk di meja. Wajahnya pucat seperti orang yang kurang tidur. Ia tidak menyentuh sarapannya sama sekali, hanya memandangi makanan itu dengan tatapan kosong. "Kamu gak makan?" tanya Mak Rini pelan. Pak Joni tidak menjawab. Setelah beberapa detik, ia berkata dengan suara datar, "Dad, hentikan semua ini. Apapun yang kamu mulai, tolong akhiri sekarang." Mak Rini tidak menjawab. Ia hanya duduk di ruang makan, menatap lantai. Ia tahu permintaan itu masuk akal, tapi ia juga tahu tidak semudah itu melepaskan semuanya. Ia sudah terlalu dalam. Malam berikutnya, Mak Rini kembali ke dapur pusat. Ia menatap kendi retak yang masih tergeletak di pojok ruangan. Ia menyalakan lilin kecil dan membakar bunga kantil terakhir yang ia punya. Ia berharap ada keajaiban, tapi tidak ada suara, tidak ada getaran, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari kendi. Kliwon tidak muncul. Biasanya, menjelang subuh, Kliwon akan duduk di pojok dapur, menggoyang kakinya sambil menyapa Mak Rini. Tapi malam itu, dan malam-malam berikutnya, tidak ada siapa-siapa. Dapur terasa kosong, tapi sekaligus menakutkan. Mak Rini mencoba memanggilnya pelan. "Kliwon, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Pagi harinya, warung dibuka seperti biasa, tapi pelanggan yang datang bisa dihitung dengan jari. Bahkan pelanggan tetap tidak muncul. Satu pelanggan sempat berkata, "Rasanya beda, Bu. Kayak kosong." Kata itu membuat Mak Rini terdiam cukup lama. Hari-hari berikutnya, ia mulai kehilangan semangat. Panci soto yang dulu selalu habis kini sering tersisa. Beberapa bahan makanan terbuang. Uang masuk menurun drastis, dan suasana rumah makin mencekam. Suatu malam, Mak Rini duduk di dapur sendirian. Ia menyalakan lilin lalu menatap kendi retak itu dalam waktu lama. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia merasa seperti ibu yang kehilangan anaknya. Tapi di dalam hatinya, ia juga sadar ini bukan soal kehilangan. Ini soal diabaikan. Ia tahu Kliwon marah karena ia lalai, karena ia lupa, dan karena ia terlalu sibuk dengan cabang-cabang baru. Ia membagi perhatian ke semua tempat, tapi lupa pada satu yang paling awal. "Mama minta maaf," bisiknya pelan, tapi tidak ada suara yang menjawab. Mak Rini menatap kendi itu lebih lama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan berubah menjadi penyesalan. Setelah berminggu-minggu dihantui perasaan bersalah, Mak Rini akhirnya memutuskan untuk kembali ke Sumedang. Ia merasa semua cara yang ia lakukan untuk memperbaiki keadaan tidak membawa hasil. Pelanggan terus berkurang. Suasana di rumah semakin dingin, dan suaminya mulai sering jatuh sakit. Ia membawa kendi utama yang sekarang retaknya semakin jelas, dibungkus dengan kain putih, dan diletakkan dalam kotak kayu kecil. Perjalanan ke Sumedang terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena perasaan di dalam dirinya sendiri. Ia tahu perjalanannya kali ini bukan untuk meminta tambahan keberuntungan. Kali ini, ia datang untuk mengakhiri. Sesampainya di rumah Abah, pria tua itu menyambutnya dengan wajah muram. Ia tidak banyak bertanya, seolah sudah tahu kenapa Mak Rini datang. "Terlambat." "Ya, Dad," kata Abah sambil mempersilakan Mak Rini duduk di ruang tengah. Mak Rini tidak langsung bicara. Ia membuka kotak kayu itu pelan dan menunjukkan kendi yang kini terlihat seperti akan pecah kapan saja. "Aku mau mengakhiri semuanya. Bah, aku sudah gak kuat. Aku gak mau kehilangan semuanya," katanya pelan. Abah mengangguk. "Kalau memang kamu mau mengakhiri, kamu harus lepas semuanya. Bukan cuma kendi, tapi semua yang kamu dapat dari perjanjian ini." Mak Rini terdiam. Ia tahu maksudnya. Artinya,
Ia harus siap kehilangan seluruh usaha yang telah ia bangun. Warung, cabang-cabang, uang, dan mungkin nama baiknya. Aku siap, jawabnya. Akhirnya, Abah menghubungi seorang ustaz yang ia percaya. Mereka sepakat melakukan proses pelepasan malam itu juga, di tepi laut. Menjelang senja, mereka bertiga berangkat menuju pantai yang sepi. Ustaz membawa beberapa peralatan untuk doa, sementara Abah membawa dupa dan bunga kantil sebagai pelengkap ritual. Langit mendung, angin laut berhembus kencang. Suasana di pantai terasa lebih sunyi dari biasanya. Mak Rini menggenggam kotak berisi kendi dengan kedua tangan. Saat mereka tiba di ujung dermaga tua, Ustaz mulai membaca ayat-ayat pelepasan. Abah menaburkan bunga di sekitar mereka. Mak Rini berdiri di tengah-tengah, menatap laut dengan wajah yang campur aduk antara takut dan pasrah. Kendi ini begitu menyentuh laut, ikatanmu akan putus, kata Ustaz. Tapi ingat, yang pergi bukan cuma bebanmu, kemudahan pun akan ikut tenggelam. Mak Rini mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu resikonya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak kayu itu. Kendi itu kini tampak lebih berat dari sebelumnya. Saat ia mengangkatnya, angin berhembus lebih kencang. Ia berdiri di pinggir dermaga, lalu melempar kendi itu jauh ke tengah laut. Kendi itu melayang sebentar di udara, lalu jatuh ke air dengan bunyi pelan. Beberapa detik kemudian, permukaan laut tampak tenang. Tapi tiba-tiba terdengar suara seperti tawa kecil, lalu diikuti oleh suara jeritan singkat, nyaring, namun cepat menghilang. Laut kembali tenang. Tidak ada bekas apapun. Mak Rini berlutut di lantai dermaga. Ia tidak menangis, tapi matanya kosong. Tubuhnya terasa ringan, tapi pikirannya masih belum bisa benar-benar tenang. Ustaz menepuk pundaknya. Lepaskan dengan ikhlas. Yang pergi biarlah pergi. Yang tertinggal itulah yang harus kamu jaga. Malam itu, mereka kembali ke rumah Abah dalam diam. Mak Rini bermalam di sana sebelum kembali ke kotanya esok hari. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia bisa tidur tanpa suara, tanpa tawa kecil, tanpa bau bunga kantil. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu sore yang sepi, seorang ibu muda datang ke warung bersama anak laki-lakinya yang berumur sekitar 5 tahun. Mereka duduk di meja paling depan. Mak Rini menyapa seperti biasa dan menyajikan soto. Sang ibu mulai makan, tapi si anak hanya duduk diam, tidak menyentuh makanannya sama sekali. Mak Rini yang sedang membersihkan meja di dekat dapur mendengar si ibu bertanya pelan kepada anaknya. "Kenapa gak dimakan? Nanti keburu dingin." Anak itu menoleh sedikit dan menjawab lirih. "Aku takut, Ma." Sang ibu mengerutkan kening. "Takut kenapa?" Anak itu menunjuk ke arah dapur. Di dapurnya ada anak kecil. Dia gak punya mata. Mak Rini yang mendengar itu langsung berhenti mengelap meja. Ia menoleh perlahan ke arah dapur yang pintunya terbuka sedikit. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi hawa dingin tiba-tiba terasa menyusup ke lehernya. Ibu dan anak itu tidak terlalu memperhatikan lagi. Ia hanya menenangkan anaknya dan mengajaknya makan. Setelah selesai, mereka pulang tanpa banyak bicara. Mak Rini tetap berdiri di tempatnya untuk beberapa saat. Pikirannya kembali gelisah. Ia tahu anak-anak sering berimajinasi, tapi kalimat itu terlalu spesifik. Tidak punya mata. Kata-kata itu mengingatkannya pada sosok yang pernah muncul dari kendi dulu. Sosok kecil dengan mata gelap kosong. Malam harinya, Mak Rini memberanikan diri membuka lemari dapur tempat kendi lama dulu pernah disimpan. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi saat ia menutup pintu lemari, ia mencium aroma samar bunga kantil. Padahal, ia sudah tidak menyimpan bunga itu sejak ritual pelepasan. Ia berjalan ke arah cermin kecil yang tergantung di dinding dekat dapur. Saat melihat pantulan wajahnya, tak ada yang aneh. Tapi saat ia menunduk sebentar dan kembali menatap cermin, ia melihat sesuatu di belakangnya. Bayangan seorang anak kecil berdiri diam. Rambutnya panjang, tubuhnya kecil, dan wajahnya samar. Mak Rini berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi cermin itu retak sedikit di bagian tengah.
seperti baru saja terkena tekanan. Lampu dapur tiba-tiba mati sebentar lalu menyala kembali. Mak Rini berdiri membeku di tempatnya. Tak ada suara, tapi pikirannya kembali ke malam-malam saat Kendi masih menjadi bagian dari hidupnya. Ia duduk di kursi dekat jendela dapur, menarik napas dalam-dalam. Apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Atau ada sesuatu yang tertinggal? Cerita ini adalah pengingat bahwa kehidupan ini penuh dengan misteri dan tantangan yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika. Namun, dengan keyakinan, keberanian, dan keimanan yang kuat, kita selalu bisa menghadapi segala sesuatu yang datang menghampiri kita. Moral cerita ini adalah bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara haram hanya akan membawa petaka, dan yang terpenting adalah selalu menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.